Selamat pagi sedulur-sedulur Kristen, saudara-saudari seiman. Selamat hari Minggu. Biarlah kembali sebagai orang Kristen kita hidup di dalam pengucapan syukur kita dari hari ke hari. Terutama di hari Minggu kita mengucap syukur, kita diingatkan hari Minggu adalah hari kemenangan yang Allah anugerahkan kepada kita manusia yang percaya kepada Allah, untuk mau diselamatkan di dalam penebusan Yesus Kristus, yang mana Yesus telah bangkit di hari Minggu, di hari pertama, untuk memberikan kebangkitan bagi saya dan saudara yang boleh percaya kepada Allah dan mau diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kembali saudara, biarlah Anda menikmati kekristenan Anda, karena Anda menikmati Kristus setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan Anda, menjadi juru selamat Anda, menjadi kepenuhan hidup saya dan Anda. Saudara, di pagi hari ini saya mau melanjutkan dari Roma pasal yang pertama. Saya akan membaca dari ayat 16 sampai dengan yang ke-24. Demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatan Allah yang kekal dan keilahian Allah, dapat nampak pada pikiran dari karya Allah sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepada Allah. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Itulah saudara, pembacaan dari Roma pasal yang pertama, ayat 16 sampai dengan yang ke-22. Sebagai manusia, kita dipanggil untuk berbuat baik dan kita berusaha untuk berbuat baik. Tetapi sebagai orang Kristen, standar kebaikan kita adalah berbeda dengan standar kebaikan yang diberikan, yang dimiliki oleh dunia. Standar kebaikan orang Kristen berdasarkan kepada Allah sendiri. Kebaikan yang sempurna hanya ada di dalam Allah dan berasal di dalam Allah sesuai dengan karakter Allah. Minggu lalu saya sudah membagi ayat 16-17 yang berbunyi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kebenaran Allah, saudara, sudah dinyatakan oleh Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus itu manusia boleh melihat penyataan Allah tentang kebenaran Allah. Manusia diberikan kesempatan untuk belajar mengenal kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Dan setiap manusia yang mau dibenarkan Allah, manusia itu akan
dibenarkan Allah bukan melalui kebaikannya. Karena standar kebaikan manusia sudah tidak lagi sesuai dengan standar kebaikan Allah. Standar kebaikan Allah adalah kesempurnaan, sedangkan standar kebaikan manusia sudah tidak lagi sempurna. Dan jikalau manusia mau dibenarkan oleh Allah dan diterima oleh Allah, dibenarkan oleh Allah, diberi kehidupan kekal, istilahnya masuk surga, manusia akan bersedia untuk menerima kebenaran Allah yang sudah Allah berikan kepada manusia di dalam berita Injil, yaitu kebenaran melalui iman, percaya kepada Allah untuk mau diselamatkan di dalam penebusan Yesus Kristus. Itu saudara. Dan hari Minggu ini, di hari Minggu kita diingatkan, Yesus telah bangkit. Dan kita yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, yang mana adalah kebenaran Allah sendiri, kita akan diberikan kehidupan. Dan kita akan mengalami kebangkitan. Baik kebangkitan secara rohani, juga kebangkitan yang akan kita alami kelak secara jasmani pada waktu yang sudah ditentukan Allah. Rohani kita sebagai manusia, meskipun Anda termasuk golongan manusia yang baik menurut manusia dunia, Anda adalah orang yang sudah mati. Mati di hadapan Allah karena dosa Anda, karena dosa saya. Dan kalau Anda mau percaya kepada kebenaran Allah yang menyelamatkan di dalam Injil Yesus Kristus melalui iman Anda kepada Yesus Kristus, Anda akan dibenarkan Allah dan Anda juga akan mengalami kebangkitan di dalam kehidupan rohani Anda. Akan dihidupkan kembali. Anda akan menerima kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Tetapi pada kenyataannya, saudara, tidak banyak manusia yang mau percaya kepada kebenaran Allah. Manusia mendirikan kebenarannya masing-masing, agama mendirikan kebenarannya masing-masing. Sedangkan kalau Anda sudah pernah membaca Alkitab, ya, lebih-lebih kalau Anda membaca berkali-kali dari awal hingga akhir, Anda bisa melihat kebenaran Allah itu tidak berada di dalam berbagai macam agama dan kepercayaan. Kebenaran Allah itu ada di dalam Allah sendiri. Dan kebenaran Allah itu sudah dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus kepada manusia. Disitulah saudara, kalau Anda mau dibenarkan oleh Allah, Anda akan hidup oleh iman. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah, jikalau di dalam Injil Yesus Kristus itu Anda akan beroleh kehidupan. Kalau tidak, murka Allah telah nyata dari sorga, saudara, yang menindas, yang mana akan dicurahkan kepada manusia yang lalim dengan segala kefasikannya, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah sebetulnya telah nyata bagi manusia. Anda tidak tahu tentang rahasia hati manusia yang tidak dan masih belum mau percaya kepada Allah, untuk juga taat kepada Allah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tetapi Allah mengetahui setiap hati mereka masing-masing. Sehingga kita yang sudah mau percaya kepada Allah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, kita lebih percaya kepada firman Allah. Kita lebih percaya kepada Allah karena Allah mengetahui setiap hati masing-masing. Di hadapan Allah tidak ada rahasia yang bisa manusia sembunyikan. Toh, manusia tetap bersikeras menentang Allah, melawan Allah, bahkan menolak adanya Allah. Karena dengan manusia mau bertobat, saudara, dengan adanya manusia mau menerima kebaikan Allah, manusia harus merubah hidupnya untuk mau diberi kehidupan baru oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan sebagian manusia tidak mau, saudara. Manusia lebih memilih menikmati kehidupan di dalam dosanya. Termasuk juga mereka
yang terjerat di dalam bentuk-bentuk keagamaan yang tidak mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Tidak mengalami kelahiran baru yang Allah anugerahkan melalui pekerjaan Roh Kudus. Mereka hanya memiliki bentuk agama tetapi tidak memiliki buah kehidupan baru. Semoga itu bukan kita, semoga itu bukan Anda yang telah mengaku menjadi Kristen. Sebab apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatan Allah yang kekal dan keilahian Allah, dapat nampak kepada pikiran dari karya Allah itu sendiri, saudara, sejak dunia diciptakan. Sehingga pada akhirnya manusia tidak dapat berdalih. Karena Alkitab juga Anda bisa baca, telah mengajarkan, memberitahukan, menginformasikan jika setiap manusia pada akhirnya harus menghadap pengadilan Allah. Mereka akan diadili oleh Yesus Kristus. Terutama mereka yang matinya menolak kebenaran Allah. Menolak kebenaran Allah yang mau menyelamatkan mereka melalui penebusan Yesus Kristus. Mereka pada akhirnya tidak akan bisa berdalih, saudara. Tidak akan bisa berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ayat 21, mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepada Allah. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dan semoga saya dan Anda yang sudah menjadi Kristen, kita yang sudah mengenal Allah, terutama kita yang sudah dikenal Allah, saudara, saya dan Anda hidup memuliakan Allah. Jangan seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Kita hidup mengucap syukur kepada Allah. Kita hidup menggunakan pikiran kita dan hati kita untuk memikirkan bagaimana kita memberikan diri kita untuk dipakai oleh Allah, supaya Allah dipermuliakan melalui hidup saya dan Anda sebagai orang percaya. Mereka yang tidak percaya kepada Allah, mereka yang menolak Allah, mereka yang menganggap Allah tidak ada, dikatakan apa, saudara, di ayat 22? Mereka itu berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Karena dengan jelas hikmat manusia tidak sama dengan hikmat Allah. Hikmat Allah sempurna. Dan Anda bisa memiliki hikmat Allah jikalau Anda mau menerima kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Anda mau diajar oleh Alkitab melalui pekerjaan Roh Kudus. Anda akan mengenal apa yang disebut oleh hikmat Allah. Yaitu, kalau Anda perhatikan, dunia ini dijadikan oleh Allah. Termasuk saya dan Anda ada karena Allah yang menciptakan. Tetapi sampai saat ini tambah banyak manusia yang menolak Allah, manusia yang menolak penciptanya. Kalau Anda baca kembali dari Kejadian pasal pertama, ayat pertama, di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris dikatakan, in the beginning God created the heaven and the earth. Dan di dalam baik bahasa Inggris menggunakan kata Allah, bahasa Inggris menggunakan kata God, bahasa Indonesia menggunakan kata Allah. Kata tersebut berasal dari kata Elohim yang sebenarnya berbicara Allah dalam bentuk tunggal tetapi jamak. Yang mana di awal penciptaan itu Yesus telah ada. Yesus bersama apa yang dikenal sebagai Allah Bapa dan Allah Roh Kudus telah ada sejak awal penciptaan. Dan mereka yang mengawali dari segala yang ada, dari segala yang Anda bisa lihat, dari segala yang Anda bisa nikmati, saudara, ini semua sebetulnya adalah dari apa yang tidak nampak dari Allah sendiri,
di dalam kekuatannya yang kekal, di dalam keilahiannya, di dalam pikiran dari karyanya. Tetapi kembali, manusia tetap menolak Allah karena mereka telah dibutakan oleh dosa. Sehingga kembali saudara, percaya tidak percaya, mau tidak mau, murka Allah akan datang kepada setiap manusia yang tidak mau dibenarkan oleh Allah, yang tidak mau menerima pembenaran Allah, yang tidak mau percaya kepada kebenaran Allah. Jikalau kebenaran Allah itu ada di dalam diri Allah sendiri dan telah dinyatakan kepada manusia untuk dikenal oleh manusia seperti apa kebenaran Allah itu, seperti apa Allah yang benar itu di dalam Yesus Kristus. Di dalam Mazmur pasal yang 14, pasal 14 saudara, ayat pertama. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, "The fool has said in his heart, there is no God." Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Mereka yang tidak mengakui Allah, oleh firman Tuhan dikatakan mereka itu adalah orang bebal. Mereka itu adalah fool atau foolish atau senseless, yang telah mati perasaannya, yang tidak lagi bisa dan mau mengakui jikalau Allah yang telah mengawali dari segala yang ada. Semoga saudara, Anda dan saya yang sudah percaya kepada kebenaran Allah untuk mau dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus melalui kekuatan berita Injil itu sendiri, kembali manusia tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan manusia yang lain. Hanya Allah saudara. Dan kalau saya ataupun manusia lain memberitakan berita Injil dan manusia boleh percaya, itu semua karena kekuatan berita Injil itu sendiri di dalam pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu marilah saudara kita yang sudah percaya dibenarkan Allah hidup di dalam iman. Iman yang berdasarkan kepada pembenaran Allah di dalam Yesus Kristus, yang membuahkan buah-buah yang menunjukkan jikalau hidup saya dan hidup saudara telah kita serahkan kepada Yesus Kristus. Hidup memuliakan Allah, berkarya bagi kemuliaan Allah, dan kita mengundang Allah untuk bekerja di dalam diri saya dan dalam diri saudara melalui pekerjaan dan karya Roh Kudus. Dari situ saudara, Anda akan menikmati bertumbuh kenikmatan Anda bersama Yesus. Terutama kita hidup di dunia yang tambah susah, tambah jahat, ya. Manusia tidak tambah mengenal Allah, tetapi tambah meninggalkan Allah. Manusia yang mengaku Kristen juga tambah tidak menunjukkan Kristus. Bangun pagi hari melupakan Kristus, ya. Di siang hari melupakan Kristus, mau tidur juga lupa Kristus. Biarlah kita diingatkan. Hari ini, Anda yang tinggal di Amerika berada di Memorial Day Weekend. Saya dan saudara setiap minggu sebetulnya diberi memori, diingatkan. Kita ada karena kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi Kristen karena kita percaya kepada Yesus Kristus, dan kita hanya bisa hidup sebagai orang Kristen kalau kita mengundang Kristus untuk bekerja, berkuasa, dan berkarya kepada diri kita yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, sehingga di dalam kelemahan biarlah Kristus juga yang boleh nampak. Tuhan memberkati Anda, sediakan agar Anda diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu saudara. Hidup Anda telah dibuat menjadi berarti oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Muliakanlah Allah, muliakanlah Yesus Kristus, berikanlah Roh Kudus tempat yang penuh untuk bekerja, berkuasa, menggunakan Anda. Amin.